Hai guys, cerita ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya untuk kamu karena udah ngasih ide untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang pengen idenya dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Hari ini pakai tas yang mana ya? Bingung Yang ini harganya 100 miliar tapi ukurannya kecil banget. Yang ini harganya 100.000 tapi gede banget ukurannya. Kalau aku nggak pakai tas ini bakal dimarah sama mama nggak ya? Tapi malu juga kalau dilihat sama teman-teman. Pakai yang ini aja biar nggak malu juga dan muat banyak barang. Non Putri, apakah sudah siap, Non? Udah kok, Mbak. Nanti tinggal pakai sepatu aja di bawah. Mau Mbak aja yang ngambilin ke bawah, Non. Jadi Non bisa pakai sepatunya di kamar, Non. Nggak usah, Mbak. Kan nanti sekalian juga ke bawah. Kasian Mbak kalau harus bolak-balik. Ya ampun, Non Putri emang baik banget. Nggak nyesel saya kerja di sini, Non. Aduh, Mbak bisa aja deh. Nih. Bonus buat Mbak. Ya ampun, makasih banyak loh Non. Ya ampun, Non Putri, terima kasih banyak ya Non. Semoga rezeki Non Putri selalu lancar ya. Selalu lancar ini duit saya Mbak. Sampai saya bingung habisinnya gimana. Ya bersyukur atuh Non. Gak semua orang loh dikasih duit selancar dan sederas Non Putri. Iya Mbak, Putri bersyukur kok. Asalkan mama nggak nyuruh Putri ngabisin 100 juta aja dalam sehari. Ini emang agak-agak sih ya Non ya. Gini aja Non, kasih ke saya aja duitnya biar cepet habis duitnya Non Putri. Terus saya beliin deh sawah di kampung. Mbak kan gajinya udah banyak banget. Terus setiap bulan juga dikasih bonus sawah kan sama mama. Mending duitnya saya kasih ke teman-teman aja Non Putri ini tahu aja deh gaji saya berapa. Udah yuk Non, kita turun sekarang yuk Non. Udah ditunggu sama Tuan dan Nyonya. Loh, nenek kemana Mbak? Seperti biasa Non, nenek lagi yoga di Cina. Di Turki ya kalau nggak salah ya. Di Turki Non, lagi pengen nyoba suasana baru katanya. Nenek pagi-pagi banyak banget ya aktivitasnya. Apa-apa deh, yang penting nenek sehat. Ya udah Mbak, saya turun ke bawah ya. Baik Non, saya beresin kamarnya Non Putri dulu ya. Oke Mbak, makasih ya Mbak. Bodyguard udah siap dan helikopter juga udah siap. Baik Dok, siap Dok. Saya tunggu kedatangannya ya Dok. Apa mama kok kayak sibuk banget? Ada apa Pak, Mah? Papa lagi ngurusin keamanan kamu. Papa baru aja habis ngecek kesiapan bodyguard dan Papa juga baru aja habis memodifikasi helikopter biar lebih aman buat kamu. Mama juga lagi mengurus kepindahan dokter di Dubai biar mau tinggal di negara ini, Nak. Biar kamu itu kalau ada apa-apa cepat ditangani sama dokternya, Nak. Ini papa mama ngapain sih? Emangnya bakal ada perang ya? Ini papa mama lakuin demi keamanan kamu, Nak. Iya, mama papa itu takut kamu diapa-apain sama Feli, Nak. Mama papa sangat trauma dengan keluarga mereka. Mah, Papa mama tenang aja ya, nggak usah khawatirin Putri. Putri baik-baik aja kok. Selama ini keluarga mereka nggak pernah gangguin Putri. Iya, sekarang baik-baik aja. Tapi nggak tahu nanti kan, Nak. Keluarga mereka itu nggak bisa ditebak, Nak. Kelihatannya emang biasa aja. Tapi dari belakang, mereka bisa menusuk kamu, Nak. Iya, aku tahu papa mama emang pengen ngejagain aku. Pengen ngamanin aku. Tapi aku nggak bisa hidup dikekang terus kayak gini. Rasanya nggak bebas banget, Pak, Mah. ya juga ya. Kasian juga sebenarnya anak kita Putri. Putri,
Gimana ini, Pak? Gimana cara kita melindungi anak kita dari mara bahaya? Tapi yang ngebuat Putri nggak merasa terkekang juga. Coba Papa pikir-pikir dulu. Gimana kalau kita beli aja SD negeri swasta? Beli sekolah aku? Emang boleh ya, Pak? Kita ngebeli SD negeri swastanya? Kayaknya boleh deh, Mah. Jadi kalau kita beli SD negeri swasta, kita bisa buat aturan untuk saling tidak melukai. Jadi kalau Feli berani ngelukain Putri, kita bisa ngeluarin Feli dari SD negeri swasta. Menurut Papa, aturan itu pasti bakal bikin Feli takut ngelukain Putri. Bagus juga ide Papa. Aku setuju, Pak. Kita beli aja SD negeri swastanya. Lagi pula kan pemasukan kita lagi banyak banget, Pak. Kita perlu buang-buang duit sekarang. Tapi masa sekolahku mau dibeli sih? Aneh banget rasanya sekolahku tiba-tiba jadi punya aku. Nanti kalau aku diajak sama teman-teman gimana? Yang ngejek kamu bakal langsung Mama keluarin dari sekolah. Ih, Mama jangan dong. Nanti aku malah makin diajak sama teman-teman gimana? Tenang aja, Nak. Mama dan Papa itu nggak mungkin segampang itu ngeluarin teman kamu. Lagian kan kita belum beli SD negeri swastanya. Nanti kalau udah beli, baru Papa buat aturan baru untuk melindungi kamu, Nak. Pokoknya kamu setuju aja ya, Nak. Papa dan Mama beli sekolah kamu. Biar kamu tenang, biar kamu aman. Dan Papa Mama nggak khawatir lagi sama kamu, Nak. Iya deh. Tapi kalau jadi beli SD negeri swasta, jangan buat aturan yang aneh-aneh ya. Kalau bisa, teman-temanku jangan sampai tahu kalau aku beli SD negeri swasta. Iya, Nak. Ya udah, kalau kayak gitu kamu berangkat sama Papa ya, Nak. Papa mau ngomong sama Bu Nur hari ini. Hari ini banget Papa beli sekolahnya. Iyalah, Nak, biar nggak ditunda-tunda lagi. Kita naik helikopter ke sekolah kamu ya, Nak. Yuk. Hati-hati, Pak. Putri, cepetan berangkat. Nanti kamu ditinggal loh sama Papa. Nenek. Cucu nenek udah siap buat sekolah. Cantiknya cucu nenek. Iya dong, Nek. Kan hari ini Feli bakal naik helikopternya nenek. Pokoknya kamu harus terus ya, Feli. Tunjukkan kesultanan kamu di sekolah. Kamu jangan mau direndahkan oleh sultan-sultan palsu itu. Ingat, Feli, keluarga kita adalah keluarga darah biru. Kamu harus terus tunjukkan kalau kamu akan selalu berada di puncak. Nenek baru aja kepikiran ide yang bagus. Biar teman-teman kamu tunduk sama kamu, Feli. Apaan itu, Nek? Keluarga kita harus membeli sekolahnya, Feli. Ampun, Nenek emang jenius banget. Aku aja gak pernah kepikiran loh buat beli SD negeri swasta. Ya ampun, kalau aku jadi beli SD negeri swasta, teman-teman pasti bakal kagum sama aku. Dan akhirnya aku bisa mengalahkan Putri Sultan Abal-Abal itu. Ya ampun, seluruh warga SD negeri swasta pasti bakal tunduk sama pemilik sekolah. Dan Putri, aku bakal keluarin dia dari SD negeri swasta. Kamu itu emang bener-bener cucunya nenek. Pola pikirmu itu sama seperti nenek. Nenek bangga sama kamu, cu. Tapi Bu, gimana cara kita beli SD negeri swasta? Pasti harga sekolahnya itu mahal kan, Bu? Kita mana ada duit? Yes, Papa. Lu aja bilang gak ada duit. Papa lupa. Sekarang kan kita udah ada nenek. Nenek itu jauh lebih sultan daripada Papa dan Mama. Jadi, udah pasti kalau nenek yang bakal beliin aku SD negeri swasta. Benar kata Feli. Sekolahnya itu paling murah. Enggak terlalu mahal kok. Mungkin di bawah 10 miliar ya. Gini Yudi, kamu hari ini langsung berangkat dengan Feli ke sekolahnya dia. Kamu langsung temui kepala sekolah SD negeri swasta. Keluarga kita harus mengambil alih SD negeri swasta hari ini juga. Ini banget. Ya ampun, aku
Aku gak nyangka kalau secepat ini aku bakal jadi pemilik SD negeri swasta. Tapi ya Putri, aku bakal keluarin kamu dari SD negeri swasta. Bye, Sultan Abal-Abal. Helikopternya sudah siap. Baik, anakku dan cucuku akan berangkat ke sana sekarang. Kata asistenku, helikopternya sudah siap. Kalian bisa berangkat sekarang. Asik, beli SD negeri swasta. Bu, nanti kalau uang kita nggak cukup gimana? Ibu kan cuma bisa ngeluarin duit 10 miliar aja setiap hari, Bu. Emangnya kamu nggak punya tabungan? Berapa tabunganmu sekarang? Kurang lebih 400 miliar, Bu. Tuh, masih banyak kan uangmu. Kamu pakai semua uang itu. Ingat, Yudi, kamu harus terus membahagiakan anakmu. Kamu harus buat dia menjadi sultan terkaya di sekolahnya. Kamu harus terus memotivasi anakmu biar dia juga jadi sultan selanjutnya. Iya, Bu. Makanya korupsi itu yang banyak. Jangan dikit-dikit. Iya. Duitku itu 100 triliun karena bapakmu itu pintar korupsi. Korupsi kok dikit-dikit. Dasar anak pengecut. Udah, cepat sana kamu berangkat antarin Feli. Nanti terlambat lagi dia. Iya, Bu. Bestari mana ya? Mungkin lagi macet kali di langit. Makanya lama datang si Putri. Capek banget kalau harus nungguin Feli di sini. Iya. Kenapa sih kita harus nyambut dia dulu baru balik ke kelas? Pasti itu suara helikopternya Putri. Helikopternya ada 2. Ya, siapa itu? Di sini, iya, menegangkan banget rasanya. Tapi kok Feli sama Putri ngajak papanya? Bukannya mereka biasanya diantar sama sopir? Feli bawa helikopter. Wah, hebat Feli sekarang udah bisa beli helikopter. Kayaknya bukan nyewa lagi deh itu. Kenapa? Kaget ya Put ngeliat aku. Tercengang banget ya ngeliat aku bawa helikopter. Biasa aja kok. Ngapain aku kaget ngeliat kamu naik helikopter? Kan aku udah punya. Yes! Mulai lagi deh si Feli kesel. Seneng banget ya ngeliat Feli kesel. Biarin aja mereka ngecek kamu, Nak. Sebentar lagi mereka juga bakal tahu siapa sultan sebenarnya di sekolah ini. Bener, Pak. Mereka nggak tahu aja kalau keluarga kita sekarang bakal beli SD negeri swasta. Kamu beli SD negeri swasta? Bisa gawat kalau Feli beli sekolah ini. Wah, gimana ini? Ternyata mereka juga mau beli sekolah ini. Nanti kita harus lebih cepet, Nak. Biar kita duluan yang beli SD negeri swasta. Kalau kayak gitu, Papa cari kepala sekolahmu dulu ya, Nak. Papa mau ngomong sama dia. Pak, mereka ternyata juga mau beli SD negeri swasta. Papa cepet turangan mundur sekarang. Iya, Nak. Yes, dasar tukang ikut. Kamu tuh yang suka ngikut-ngikut. Udah pasti papaku duluan lah yang bisa beli sekolah ini. Yes! Mereka rebutan beli sekolah ini. Salah, Sultan. Kita yang rakyat Jawa Tengah cuma bisa ngeliatin aja, Ita. Just, semoga Putri yang berhasil beli SD negeri swasta. Kalau Feli yang berhasil, pasti Putri bakal diapa-apain sama Feli. Bener, semoga papanya Putri yang duluan sampai ruangannya Bu Nur. Semangat papanya Putri. Rasain ini loh. Gawat, sekarang papanya Feli yang bakal duluan
sampai. Gimana ini Sari? Aku nggak mau sekolah ini bakal dipunyain sama Feli. Kalau Feli beli sekolah ini, Feli bakal lebih berkuasa sama orang-orang. Benar, seluruh warga di SD negeri swasta pasti harus tunduk sama Feli. Sekarang kelihatan kan, siapa yang bakal jadi pemenangnya, Put? Yes. Lain kali jangan sombong dulu ya, Put. Keluargamu itu keluarga pengecut. Beda sama keluargaku yang darah biru. Pak Dimas, tolong kirimkan dokumen ini ke Bu sekarang ya. Harus saya banget ya, Bu? Iyalah Pak Dimas. Kan Pak Dimas yang paling dekat dengan Bu Ibu, saya takut Bu sama Bu nanti saya dikejar-kejar sama dia. Saya trauma Bu. Aduh Pak Dimas, Bu itu cuma suka aja sama Pak Dimas. Udah deh Pak Dimas, tolong antarkan dokumennya sekarang ya. Ini kerjaan saya lagi banyak banget. Bisa stres nanti saya kalau dengerin curhatannya Pak Dimas. Bu Nur, nanti laptopnya akan saya ganti. Saya mau bicara penting dengan Ibu. Aduh Bapak, mau ngobrol apa ya dengan saya Pak? Kok bisa pelan-pelan sih datangnya ya? Saya ingin Stop! Saya juga mau bicara penting dengan Ibu. Ini pada mau bicara penting apa ya dengan saya? Ini kalian pada mau nikahin saya? Ayo, saya mau nikah kok sama Sultan. Walaupun sekarang saya udah punya suami, saya bisa kok ceraiin dia. Yang penting saya nikah sama Sultan seperti bapak-bapak berdua ini. Maaf, saya bercanda tadi. Ya, ini mau bicara penting apa ya dengan saya? Karena saya yang duluan yang datang, berarti saya yang duluan berbicara, Bu. Gak bisa gitu dong. Saya juga duluan lari kok tadi. Loh, kamu kan tadi jatuh. Siapa suruh lemah? Wah, kamu tuh yang curang mainnya nggak adil. Loh, kamu lah yang salah. Kamu. Stop. Nggak anaknya, nggak bapaknya. Berantem aja terus di sekolah. Gini aja deh. Karena Bapak Feli yang pertama sampai di ruangan saya, berarti Bapak Feli yang boleh duluan berbicara dengan saya. Cepat Bapak Feli, waktu saya tidak banyak. Oke, saya langsung ke intinya ya. Saya mau membeli sekolah ini. Seperti yang Ibu tahu sendiri kan, saya ini keluarga Sultan. Saya adalah pejabat tertinggi di kota ini. Saya mampu bayar berapapun untuk beli sekolah ini. Bu, saya juga berencana untuk membeli sekolah ini. Saya akan bayar berapapun agar saya bisa membeli sekolah ini. Emang kamu berani bayar berapa sih buat beli sekolah ini? Sok-sokan mau beli-beli. Saya berani bayar 10 miliar. Saya 50 miliar, Bu. 100 miliar. 200 miliar. 350 miliar. Cukup. Bapak Feli, Bapak Putri, terima kasih atas tawarannya yang sangat banyak sekali untuk membeli sekolah ini. Tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena SD negeri swasta tidak akan saya jual. Jadi tolong, untuk Bapak Putri dan Bapak Feli, silakan keluar dari ruangan saya sekarang juga. Karena saya lagi banyak kerjaan. Tapi Bu, 400 miliar nih Bu. Keluar! Ada aja Sultan itu. Laptopku. Papa mana sih? Lama banget mau beli sekolah ini. Padahal kan tinggal bayar doang beres. Semoga papaku yang jadi beli sekolah ini. Feli, gimana Pak? Papa jadi kan beli SD negeri swasta? Aku bakal jadi pemilik sekolah ini kan? Iya kan? Pasti udah dibeli sama papanya Feli. Sekarang
kita bakal hancur sekarang. Kalau Feli jadi pemilik sekolah ini, kita bakal makin ditindas sama Feli. Jadi rakyat jelata ya, Ita. Gimana, Pak? Aku udah jadi pemilik sekolah ini kan? Iya kan? Kata Bu Nur, sekolah ini gak dijual, Nak. Nggak dijual. Untunglah, yang penting sekolah ini gak jatuh ke tangannya Feli. Akhirnya Mimo. Iya, bersyukur banget gak jadi dibeli sama keluarga Feli. Putri, Papa? maaf ya nak, Papa gak bisa beliin sekolah ini buat kamu. Gak apa-apa kok, Pak. Yang penting aku masih bisa bareng sama sahabat-sahabatku sekarang. Kamu gak mau Papa beliin sekolah di tempat lain? Di luar negeri juga Papa bisa kok beliin. Gak usah, Pak. Kalau sekolah lain Papa beliin gimana? Kamu mau? Gak mau! Di sekolah ini, Papa milik negeri swasta. Tapi Putri Sultan Abang-Abang itu, Pak. Aku mau sekolah ini. Aku mau jadi pemilik sekolah ini. Aku gak mau sekolah yang lain. Aku mau sekolah ini. Aku mau jadi paling sultan di sekolah ini, Pak. Kenapa sih gak pernah bisa nurutin apa yang aku mau? Aku cuma mau sekolah ini. Sekolah ini. Aku mau jadi negeri swasta. Gimana guys videonya? Seru kan? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Oh ya, aku juga punya video-video menarik lainnya. Yuk tonton sekarang!